Ramai semuanya mengumandangkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 5. Cepat betul waktu di Banda Aceh. Tadi malam ceramah 1 jam. Sekarang ceramah 30 menit. Kertas yang mau dijawab nampaknya mau 30 menit lagi. Lebih lagi. Masya Allah. Saya akan jawab. Nanti waktu 5.10 kita berhenti dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Apa hukumnya makan uang dari hasil menjual toke? Toke. Karena sekarang harga toke bisa jadi tinggi. Tergantung berat dan ukurannya. Sampai miliaran harganya. Kalau binatang itu haram, maka haramlah dia. Mana dia dalilnya? Contohnya, naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Rasul melarang hasil jual beli kalb, anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi, WTS, wanita nakal. Wa hulwanil kahin, hasil dari dukun. Uang yang diperoleh dari dukun, maka itu haram. Anjing, PSK, dukun. Ini kiaskan kemari. Maka semua yang haram masuknya kemari. Nah, tokek itu termasuk binatang yang haram atau yang halal? Maka tokek seperti cicak besar, hanya saja suaranya lebih keren. Maka binatang ini menurut mazhab Syafi'i haram. Tapi menurut mazhab Maliki makruh. Binatang hukumnya menurut mazhab. Masalah binatang ada mazhab yang paling keras. Mazhab yang paling ketat masalah binatang Hanafi. Mazhab yang paling longgar dalam masalah binatang Maliki. Maliki itu longgar. Illa ma yutsla. Yang ada dalam Quran saja yang haram. Lain daripada itu bisa makruh. Sedangkan mazhab Syafi'i yang pertengahan. Pakai kias. Oleh sebab itu maka dalam hal ini kita yang bermazhab pakai mazhab Syafi'i, maka jangan lagi dipakai. Saya Pak Ustadz, ini kan yang haram dimakan. Ini bukan untuk dimakan. Terus untuk apa? Untuk dipelihara. Banyak yang lain yang bisa dipelihara. Kenapa lah mesti tokek itu dipelihara? Macam tak ada kerja lain. Pelihara yang lain-lain. Koleksi yang lain. Saya hanya minta doa agar kuliah saya dapat selesai dan doakan bulan 1 ini saya naik sidang. InsyaAllah. Mohon diijazahkan setiap ceramah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua hadis-hadis yang kusampaikan, kitab-kitab yang kutulis dan semua ceramahku kepada seluruh jamaah yang hadir subuh ini. Qabiltu. Kalau ada syekh ustadz mengatakan aku ijazahkan, jawabannya qabiltu, aku terima. Jadi kita hidup ni qabiltu 2 kali. Pertama akad nikah, kedua akad ijazah. Qabiltu, aku terima. Semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam waktu dekat saya akan menikah. Tapi tiba-tiba muncul keraguan dalam hati. Menurut Pak Ustadz, apakah perasaan saya ini normal? As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kekurangan, faqra, kekurangan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dia menyuruh kamu berbuat keji. Apa kata setan? Setelah kau ingin pinang, setelah pinang ingin akad nikah, kata setan kurang. Dia kurang cantik, dia kurang putih, dia kurang tinggi, dia kurang ini, kurang. Akhirnya kau pun bimbang galau. Maka untuk menghilangkan itu semua, maka kau mesti kuat hati, banyak-banyak ibadah, sudah cukup. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan. Menikah adalah menutupi segala kekurangan. Asal sudah nampak calonmu itu perempuan, pinanglah dia. Karena zaman sekarang ini zaman edan. Jelas-jelas laki-laki. Cantik kata dia. Ini kan gawat ini. Entah matanya terbuat dari mata apa ini. Oleh sebab itu maka yang pertama, yakinkan bahwa calonmu itu perempuan. Setelah betul-betul dia perempuan, jangan mukanya perempuan, betisnya pemain bola. Yakin betul dia perempuan, maka yang kedua kau lihatlah
Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Wali maliha, karena kayanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, beautiful. Wali diniha, karena agamanya. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, wajah berubah, musim berganti, hari pun bertukar, wajah pun ikut bertukar. Kalau kau nikahi karena sukunya, berapa banyak orang yang melanggar pantangan suku, dicabut gelar kebangsawanannya. Itu dulu bangsawan tuh Pak Ustaz. Kenapa? Bangsa yang diawan. Sekarang jadi bangsawan. Kenapa? Bangsa yang sakit sawan. Kau nikahi dia karena cantiknya, nikah karena cantik akan berubah. Kau nikahi dia karena sukunya, orang melanggar pantangan suku. Kau nikahi dia karena hartanya, harta binasa. Tapi kau nikahilah dia karena agamanya, yang takkan lapuk karena hujan, takkan lekang karena panas. Oleh sebab itu betapa banyak yang dulunya miskin, setelah menikah karena Allah. Iyakunu fuqara. Kalau dia miskin, akan dicukupkan, akan dikayakan Allah. Maka masalah menikah ini, jangan kau cari yang terlampau sempurna. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz, mantap. Dulu kata Ustaz kalau nikah perempuan itu ada 4, betul. Ada yang 4-4-nya Pak Ustaz? Kalau ada yang 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Bagus saya ngambil. Baju udah siap semalam. Oleh sebab itu maka jangan kau cari yang terlalu cantik. Nanti kau dituduh orang pakai pelet. Jalan sama bini terlalu cantik. Kau ngambil pelet di mana? Jangan pula kau cari terlalu buruk. Malu kau bawa dia undangan. Maka yang sedang-sedang saja. Asal kau tengok senang hatimu. Iza nazarta ilaiha. Iza ra'aitaha. Kalau kau tengok dia senang hatimu. Nikahlah. Alhamdulillah Pak Ustaz. Saya asal nengok dia senang hati saya. Siapa itu? Bini kawan saya. Oh, ini tak betul ini. Apa kau tengok bini orang? Tak betul.